Tanzania adalah negara di Afrika Timur yang memiliki kehidupan masyarakat yang beragam, dipengaruhi oleh budaya suku, tradisi leluhur, dan pengaruh modern. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya banyak berpusat pada aktivitas keluarga, pertanian, dan pasar tradisional. Di pedesaan, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari bercocok tanam jagung, singkong, pisang, dan kacang-kacangan, sementara di pesisir, kegiatan nelayan menjadi bagian penting kehidupan. Di kota besar seperti Dar es Salaam atau Dodoma, gaya hidup lebih modern, namun masyarakat tetap menjaga nilai gotong royong, keramahan, dan kebersamaan. Percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Swahili, yang menjadi bahasa pemersatu dari ratusan kelompok etnis yang ada. Budaya Tanzania sangat dipengaruhi oleh warisan lebih dari 120 suku bangsa. Salah satu yang paling terkenal adalah suku Masai, yang identik dengan pakaian merah cerah, perhiasan manik-manik warna-warni, dan tradisi kehidupan nomaden. Mereka terkenal dengan tarian lompat tinggi yang disebut adumu, yang sering dipertontonkan dalam acara perayaan maupun upacara adat. Selain Masai, ada juga suku Chaga di kaki Gunung Kilimanjaro yang terkenal dengan tradisi pertanian kopi, serta suku Sukuma yang dikenal dengan tarian ular tradisional. Masyarakat Tanzania sangat menghormati orang tua, leluhur, serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Beberapa tradisi yang masih hidup antara lain, yang sering diiringi musik ngoma, gendang, dan tarian kolektif, yang digunakan untuk mendidik generasi muda dengan nilai moral, sejarah, dan kearifan lokal. Yaitu gaya lukisan penuh warna khas Tanzania yang kini mendunia. Tanzania memiliki sejumlah festival dan perayaan budaya yang mencerminkan keragaman serta semangat kebersamaan rakyatnya. Diadakan di Zanzibar, festival musik ini menampilkan seniman dari seluruh Afrika, khususnya musik tradisional yang dipadukan dengan modern. Perayaan seni dan film terbesar di Afrika Timur yang menampilkan karya dari berbagai negara, sekaligus menjadi ruang bagi seniman lokal. Festival musik internasional di Bagamoyo yang menggabungkan pertunjukan musik tradisional, tari, hingga seni kontemporer. Dirayakan untuk menghormati petani, dengan pameran hasil bumi, perlombaan, dan kegiatan masyarakat. Perayaan Tahun Baru tradisional masyarakat Shirazi di Zanzibar, ditandai dengan ritual unik berupa adu pukul dengan batang pisang sebagai simbol pembersihan konflik. Kehidupan di Tanzania adalah perpaduan antara kesederhanaan pedesaan, dinamika perkotaan, serta kekayaan budaya yang berakar dari ratusan suku. Dari tarian Masai hingga festival musik Zanzibar, dari tradisi lisan hingga seni ukir, Tanzania menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang kaya akan identitas dan keragaman. Tradisi yang dijaga ketat berdampingan harmonis dengan modernitas, menjadikan Tanzania sebagai salah satu permata budaya Afrika. Tanzania bukan hanya terkenal dengan alam liar Serengeti atau puncak Kilimanjaro, tetapi juga menyimpan kekayaan sejarah purbakala yang menakjubkan. Beberapa museum di Tanzania, seperti National Museum of Tanzania di Dar es Salaam, serta situs-situs arkeologi dunia seperti Olduvai Gorge dan Laetoli, menjadi rumah bagi fosil-fosil luar biasa yang mengisahkan perjalanan panjang manusia dan makhluk purba di Afrika. Di museum dan situs arkeologi Tanzania, pengunjung dapat menemukan beragam fosil yang bentuknya kadang aneh, bahkan terlihat lucu, tetapi justru menyimpan nilai ilmiah yang tinggi. Fosil jejak kaki berusia sekitar 3,6 juta tahun ini dianggap sebagai salah satu bukti paling awal tentang keberadaan nenek moyang manusia Australopithecus afarensis. Jejak-jejak kaki itu tampak sederhana, namun menarik karena terlihat seperti bekas langkah kecil di pasir, yang ternyata adalah rekaman perjalanan manusia purba. Dari Olduvai Gorge ditemukan fosil tengkorak Paranthropus boisei dengan rahang yang sangat besar. Bentuknya unik, bahkan agak aneh, karena giginya sangat lebar dan kuat, seolah-olah makhluk itu diciptakan khusus untuk mengunyah tanaman keras. Selain manusia purba, ditemukan pula fosil hewan seperti kuda Nil purba, gajah purba dengan gading melengkung raksasa, hingga kerabat zebra dengan pola belang yang berbeda dari zebra modern. Beberapa fosil tampak lucu karena ukurannya yang jauh lebih kecil atau bentuknya yang tidak biasa dibanding hewan saat ini. Walaupun bukan fosil makhluk hidup, alat-alat batu berusia lebih dari 2 juta tahun yang ditemukan di Olduvai Gorge sering dianggap sebagai fosil peradaban. Bentuknya sederhana, kadang tampak seperti batu biasa, namun sebenarnya adalah bukti kecerdikan manusia purba. Yang membuat koleksi fosil Tanzania benar-benar luar biasa adalah kenyataan bahwa negara ini dijuluki sebagai Cradle of Mankind, atau tempat lahirnya umat manusia.
Banyak penemuan penting tentang evolusi manusia berasal dari tanah Tanzania, menjadikan fosil-fosilnya bukan sekadar benda mati, melainkan potongan puzzle sejarah manusia di muka bumi. Di museum, fosil-fosil tersebut dipamerkan dengan cara yang memikat. Ada replika kerangka lengkap manusia purba, pajangan interaktif yang menunjukkan bagaimana makhluk purba hidup, hingga rekonstruksi wajah nenek moyang manusia berdasarkan fosil tengkorak. Bagi pengunjung, pengalaman ini terasa seperti melihat cermin masa lalu, yang menghubungkan manusia modern dengan leluhur jutaan tahun silam. Fosil-fosil di Museum Tanzania adalah warisan tak ternilai yang memperlihatkan betapa panjang, unik, dan penuh misteri perjalanan kehidupan di bumi. Ada yang tampak aneh, lucu, bahkan mengundang senyum, tetapi setiap fosil menyimpan kisah besar tentang sejarah manusia dan alam purba. Tidak heran jika Tanzania menjadi salah satu pusat penelitian evolusi manusia terpenting di dunia. Tanzania yang kini dikenal sebagai negeri dengan keindahan alam dan keragaman budaya, dahulu merupakan tanah yang dipenuhi kerajaan-kerajaan besar di Afrika Timur. Di pesisir Samudra Hindia, berdiri kerajaan-kerajaan maritim seperti Kerajaan Kilwa Kisiwani pada abad ke-10 hingga ke-15, yang terkenal sebagai pusat perdagangan emas, gading, rempah, dan kain dari Afrika menuju Timur Tengah, India, hingga Tiongkok. Kilwa bahkan disebut dalam catatan Musafir Ibn Battuta sebagai salah satu kota terkaya dan terindah di dunia Islam kala itu. Selain Kilwa, terdapat pula kerajaan Bagamoyo dan Pangani, yang berhubungan erat dengan jaringan perdagangan Swahili. Sementara di pedalaman, suku-suku besar seperti Nyamwezi dan Chaga membangun sistem kekuasaan tradisional dengan struktur pemerintahan berbasis kepala suku yang berwibawa. Dalam kehidupan kuno masyarakat Tanzania, dunia nyata dan dunia gaib tidak pernah benar-benar terpisah. Banyak suku percaya bahwa roh leluhur memiliki pengaruh kuat terhadap kesuburan tanah, hasil panen, dan keselamatan suatu komunitas. Peramal tradisional, Megangawa Jadi, dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh leluhur atau kekuatan gaib untuk memberikan ramuan obat, jimat perlindungan, dan doa khusus. Di beberapa daerah, terutama di sekitar Gunung Kilimanjaro dan Danau Victoria, berkembang mitos tentang makhluk gaib penjaga alam. Ada cerita mengenai roh air yang disebut Majini, dipercaya menghuni sungai dan danau, yang bisa memberi berkah atau malapetaka bagi siapa saja yang menyepelekan aturan adat. Tanzania memiliki banyak legenda rakyat yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Beberapa yang paling populer di antaranya. Menurut mitos suku Chaga, Kilimanjaro bukan hanya gunung, tetapi istana para roh agung. Puncaknya yang diselimuti salju dipercaya sebagai singgasana roh nenek moyang yang menjaga kesuburan tanah di lereng gunung. Dikisahkan bahwa para leluhur memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi binatang pelindung, seperti singa atau ular besar. Makhluk-makhluk gaib ini dipercaya muncul ketika komunitas menghadapi bahaya besar. Dalam tradisi rakyat, ada tokoh perempuan sakti bernama Mbuya, yang diyakini bisa memanggil hujan di musim kering dengan melakukan ritual tarian dan nyanyian khusus. Sampai kini, di beberapa desa pedalaman masih ada upacara simbolis yang terinspirasi dari kisah Mbuya. Di kawasan pesisir, khususnya Pulau Mafia, beredar kisah tentang roh-roh laut yang menampakkan diri dalam wujud kapal hantu bercahaya. Nelayan percaya bahwa jika kapal itu muncul, berarti badai besar akan segera datang. Menariknya, sejarah Tanzania sering kali bercampur dengan legenda. Kisah-kisah rakyat tentang raja-raja bijak, pahlawan yang tak terkalahkan, dan roh pelindung kerajaan menyatu dalam catatan lisan yang membentuk identitas masyarakat hingga kini. Bahkan setelah datangnya Islam dan kemudian kolonialisme Eropa, kepercayaan pada dunia gaib dan kisah mistik tetap bertahan sebagai bagian penting dari budaya.